Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Kami dari kelompok ingin membahas yang bertemakan tentang peranan wanita dari masa dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Perkenalkan, saya Tommy Alexander. Dan saya sendiri, Dasari Serai, Dan saya Febrita Sari. dengan judul Dampak Peranan Pendidikan dalam Kemajuan Wanita. Jadi, simak video kami. Sampai selesai ya. Selamat Oke. menonton. Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Historia. Kali ini kita akan membahas tentang dampak peranan pendidikan terhadap kemajuan wanita. Jarang sekali kita temukan ucapan yang dapat memotivasi kaum perempuan baik dalam menuntut ilmu maupun dalam hal lain. Malahan, fenomena yang terjadi mengkerdilkan perempuan. Seiring perempuan disebut mulia apabila pekerjaannya di dapur, kasur, sumur itu beres. Perempuan dikemukakan pada awal perannya hanya dalam keluarga saja. Keluarga sebagai institusi terkecil merupakan awal pembentukan masyarakat yang paling fundamental. Dan perempuan hanya dipandang sebagai hubungan mereka terhadap unit tersebut. Bahkan perempuan menurut Comte hanya menjadi subkoordinat laki-laki manakala mereka telah menikah. Pendekatan studi perempuan digagas oleh beberapa sosiolog meliputi tradisi feminisme liberal, feminis marxis, feminis radikal, dan feminis sosialis. Feminisme ini lahir dari literatur sosial dan suhu politik yang berbeda, yang ikut mempengaruhi pandangan mereka terhadap feminisme. Dalam pandangan feminisme, liberal penyebab penindasan terhadap perempuan karena kurangnya kesempatan dan ketiadaan pendidikan bagi perempuan, baik secara individu maupun kelompok. Solusi yang ditawarkan oleh pandangan ini berupa memberi kesempatan kepada perempuan melalui pendidikan dan ekonomi. Sementara itu, pandangan feminisme Marxis itu menyebutkan bahwa penindasan terhadap perempuan itu karena kapitalisme. Adapun solusi yang ditawarkan oleh Marxis yaitu perempuan harus bangkit dari segi ekonomi. Lain lagi menurut aliran feminisme radikal yang menyebutkan penindasan mendasar bagi perempuan itu disebabkan oleh sistem sosial patriarkis. Penindasan berganda seperti rasisme, eksploitasi jasmani, heteroseksisme, dan klasisme terjadi secara signifikan dalam hubungan dengan penindasan patriarkis. Agar perempuan terbebas dari penindasan, perlu mengubah masyarakat yang berstruktur patriarkis tersebut. Pendidikan merupakan sarana terpenting mewujudkan peradaban suatu bangsa. Bangsa yang unggul dan modern adalah bangsa yang unggul peradabannya, yang diwujudkan dengan pendidikan, pemberantasan kemiskinan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Pentingnya sebuah perubahan dan gerakan dari perempuan itu sendiri. Perubahan itu hanya dapat terwujud melalui pendidikan. Pendidikan menjadi sebuah peluang bagi perempuan untuk tampil di wilayah publik dengan tidak mengesampingkan kodratnya sebagai seorang perempuan. Dalam pembentukan suatu peradaban, itu tidak terlepas dari perannya perempuan. Meskipun peran tersebut sering kali tidak terlihat atau terkabulkan dalam sejarah. Kalau di Indonesia, kita mempunyai pahlawan perempuan. Contohnya, di Pulau Jawa, kita ada Kartini, pejuang perempuan yang mengkritisi tradisi melalui tulisan penanya. Ada juga Siti Rohaya, Kudus, dari 1884 sampai 1972. Dia adalah perempuan pers yang mendobrak adat yang masih memposisikan rendah kaum perempuan. Ada juga Rahma El Yunisiah. Dia adalah pembaharu pendidikan kaum perempuan yang termarginalkan dari dunia pendidikan dengan mendirikan Sekolah Diniyah School Putri.
Ia juga berhasil memposisikan derajat perempuan dalam mendapatkan pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki. Pejuang Rahma untuk kaumnya tidak hanya sebatas Minangkabau, tetapi sampai ke Semenanjung Malaya, dan bahkan murid-muridnya juga ikut memainkan peran dalam perpolitikan Indonesia. Perlu juga dicermati dan dibedakan bahwa perjuangan perempuan bukan hanya perjuangan untuk melawan kaum laki-laki, tetapi refleksi sejarah ini itu menegaskan idealisme ke arah tuntunan perempuan berilmu dan sikap berani memperjuangkan kebenaran melalui pembaruan ilmiah. Dengan kata lain, perjuangan perempuan adalah perjuangan memperbaiki kondisi dan memperbaiki posisi. Meskipun demikian, perempuan di satu sisi ingin mengembangkan diri untuk maju sejajar dengan kaum laki-laki. Namun, di sisi lain, perempuan masih dalam berada keterkurungan budaya patriarki yang hanya menunggu dan melayani suami saja. Refleksi sejarah peranan wanita. Setelah dipahami dari berbagai sumber ilmiah yang membahas tentang peran wanita baik masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 itu menjamin kesetaraan gender, realitas di lapangan itu menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih ada. Wanita tetaplah wanita, yang memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan adalah organ reproduksi atau melahirkan dan untuk menyusui. Oleh sebab itu, wanita di masa mendatang tidaklah lagi menopang bahwa tangan pada laki-laki, artinya wanita bisa bebas berkarir atau mengenyam pendidikan tanpa campur tangan laki-laki. Jika memang memutuskan hubungan untuk tidak berumah tangga, maka perlu mempertimbangkan untuk kebaikan bersama dalam kesepakatan kertas hitam putih yang dilindungi oleh hukum. Baiklah, kita udah sampai ke penghujung video. Bagaimana dengan video kali ini? Seru bukan? Kalau seru, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. See you again. Bye-bye.